Pak Guru sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Bian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yuk, langsung aja mulai ya. Sambil nunggu teman yang lain, kita mulai dulu saja. Oke, sudah siap? Nah, Ya. Oke, kita langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 kita bertemu lagi di pembelajaran daring ya. Walaupun daring, Pak Guru harapkan kalian tetap belajar ya supaya kalian bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi nanti ya tanggal 29 November diperkirakan kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester yang pertama ya. Itu sebagai modal dari Pak Guru untuk menentukan kalian nanti naik ke kelas 5 atau tidak ya. Makanya Pak Guru harapkan kalian tetap belajar walaupun kondisi daring ya itu. Ya mudah-mudahan kita segera tatap muka ya. Mudah-mudahan tatap muka terbatas karena kita tinggal nunggu izin saja. Nah, oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar supaya apa? Supaya kalian nanti bisa meraih cita-cita kalian ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi ya, semua terserah. Jadi guru juga boleh. Nah, itu Pak Guru harapkan cita-cita kalian tercapai dengan belajar ya. Jangan menyurutkan kalian ketika pembelajaran daring malah tidak belajar. Nah, itu ya rugi. Karena kita hampir 2 tahun. Nah, 2 tahun ya kita pembelajaran secara daring. Makanya kalau tidak belajar itu sangatlah merugi. Ya, belajar itu tidak harus tatap maya seperti ini, tapi juga bisa jadi belajar melalui YouTube, belajar melalui Google juga namanya itu juga belajar ya. Itu Pak Guru harapkan. Oke, sebelum pelajaran kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan juga mendapatkan pahala dari Allah dan juga terhindar dari Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Aruna ya. Ya, terhindar dari kendala-kendala yang kita tidak tahu ya. Oke. Tadi siapa dari Mas Bian ya sedang ngacung duluan. Oke, Mas Bian, pimpin teman-temannya berdoa, Mas. Ya, sudah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Isidni ilma warzuqni amin Rabbik li waliyaya warhamhuma rabbayan ya, alhamdulillah ya, aku lagi di planet nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Deta, Mas Nizam, Mbak Pina, selamat bergabung ya. Oke, ini kita baru berdoa tadi. Nah, aku lagi di planet itu, ya, lagi di pesawat luar angkasa. Nah, kalau pakai laptop bisa seperti ini ya, tapi nggak masalah. Pakai HP pun tidak masalah ya. Yang penting kita bisa ketemu, ya. Bisa ketemu dan juga bisa ya belajar bersama. Mbak Pina kembali yuk Mbak. Ya, Mbak Pina. Oke. Kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang request lagu wajib nasional? Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Fania. Ya, ada yang request lagu wajib nasional? Halo Halo Bandung, boleh? Ya, Halo Halo Bandung ya. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo, sudah lama
Berjumpa dengan Ya, ada ya. Oke, ya. Kita langsung masuk ke pelajaran ya. Kita mengulang lagi pelajaran IPA. Sepertinya Pak Guru belum yakin nih. Kalian masih belum mudeng sepertinya ya. Kita ulangi lagi IPA hari ini ya. Ada yang sudah buka Google Classroom? Sudah. Sudah. Ada yang sudah isi kehadiran? Sudah. Kehadiran? Aku Sudah ada yang ya. Ada yang ya. Selalu cek Google Classroom-nya ya. Mau siapa tahu ada informasi apa. Nah, itu. Nanti Guru sematkan. Kalau ya belum, kalau belum nanti ya nggak apa-apa. Kalaupun harus rajin-rajin membuka Google Classroom ya, karena semua tugas, semua informasi ya nanti tersampaikan di sana. Kalaupun nanti ada yang pemberitahuan yang harus cepat atau mendadak, nanti Pak Guru WA-kan ya di WA grup supaya cepat melihat semua. Tapi kalau informasinya tidak terlalu cepat gitu ya, nanti jadi Google Classroom. Oke, kita masuk ke pelajaran IPA ya. Kita ulangi lagi minggu lalu pelajaran IPA. Kalian bisa buka halaman 8 ya, 8 bahasa Indonesia. halaman ya IPA. Bahasa Indonesia Pak Guru. Halaman 9. Oh, halaman 9 ya. Oke, ya. Ya, halaman 9. Halaman 9 Mas Izam. Ya, halaman 8 masih ya. 8 IPA. 8 IPA ya. Ya, pokoknya itulah yang penting ada IPA-nya ya, yang ada IPA-nya yang tentang sifat-sifat cahaya. Halaman 9. Ya, 8 atau 9 enggak apa-apa. Dilihat saja. Yang penting ada ininya, ada IPA-nya ya. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai ya, yaitu KD berapa ini? IPA. Ya. Pelajaran IPA tema 5 subtema yang pertama yaitu KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. KD 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengerti apa itu cahaya, dapat mengerti apa itu gelombang elektromagnetik, sifat-sifat cahaya, bunyi hukum pemantulan cahaya, ya, pengertian cahaya polikromatik dan juga cahaya monokromatik. Ya, coba Pak Guru akan share screen dulu nih. Pak Guru punya PowerPoint bagus. Ya. Video ya Pak? Bukan video. Karena video kan sudah. Video sudah. Pak Guru tampilkan. Coba lihat. PowerPoint. Ya. Oke, bentar. Sudah? Belum ya? Belum. Iya. Oke. Iya. Bentar lagi. Bentar ya. Nah, itu muncul. Ini jadi besar nih. Oke, benar ya, pergunakan itu. Ya, terlihat ya, Terlihat. hasilnya Guru Sudah. terlihat. Oke, ya, ini kita belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya itu berguna untuk apa saja ya? Bagi kita berguna untuk melihat benda-benda di sekitar. Ya, kalau tidak ada cahaya,
lihat. Ya, kalian tidak bisa nih. Nih. Nah, kalian bisa melihat karena ada cahaya. Terus kemudian kalian juga bisa membedakan warna. Ya, ada di sini yang buta warna. Halo, ada yang buta warna di sini, Mbak? Ya, buta warna tahu buta warna? Buta warna itu tidak bisa membedakan warna. Ya, warna hijau, warna biru itu tidak bisa membedakan. Ya, buta warna itu ada buta warna yang seluruhan dan juga parsial. Nah, itu tidak bisa membedakan warna. Ya, warnanya kuning dianggapnya warnanya abang. Nah, itu ya namanya buta warna. Sekalian juga cahaya berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya kalau siang hari kalian bisa beraktivitas ya. Kalau malam hari biasanya ngapain kamu? Kalau malam hari biasanya ngapain? Tulan. Halo? Tulan. Tulan. Ya. Mungkin tulan. Ya, orang ini tidur. Ya, namanya tidak bisa untuk beraktif. Sifat-sifat cahaya. Loh. Nah, sifat-sifat cahaya itu yang ada berapa? Ada 4 dan 6 ya kalau di buku. 4 ya. Pak Guru, Ya. Google Map-nya Google Map-nya Ya, sebentar. Nah, oke. Ini dulu Pak Guru. Pak Guru. Ya, gimana? Pak Guru, Google Map-nya GZG Farm Fest terus apa? Ya, gimana Mas Bia? Google Map-nya GZG Farm Fest terus apa? Oh, enggak, bentar. Nama Kita masuk ke di sini ya. iya. Oke. Nah, nih. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Ada 4 ya. Ya, ada 4. Yang pertama apa yang pertama? Merambat. Cahaya merambat Yang kedua? merambat dulu. Yang ketiga dapat apa? Dipantulkan. Kemudian dapat di Iya. ya, kita sudah kemarin ya. Kita tinggal lihat percobaannya apa ini. Nah, percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah merambat lurus. Nah, ini ya di buku juga ada tuh. Cahaya itu merambat lurus. Nah, kalian bisa buktikan ya ada karton ya. Karton disejajarkan. Kemudian diberi lubang. Ya, diberi lubang, terus kamu dapat melihat cahaya lilin karena sejajar, ya. Kemudian kalau kartonnya itu digeser dan tidak sejajar, itu kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, itu berarti bahwa percobaan tersebut membuktikan cahaya itu merambat lurus, ya. Sifat pertama apa? Cahaya Merambat lurus. merambat lurus, dibuktikan dengan ini percobaan kertas karton tadi ya. Kalian nanti kalau tatap muka kita bisa mempraktekkan seperti ini ya. Kalian bisa ngintip. Nah, ngintip dari lubang yang lurus. Tapi kalau kartonnya digeser udah ketutupan, nggak bisa ngintip cahaya lagi. Ya, itu. Itu merupakan pembuktian cahaya merambat lurus. Contoh lain lagi ini cahaya merambat lurus.
Wah, ini ya, kalian bisa lihat di kota-kota besar biasanya ada lampu tembak ini namanya, ya. Ini namanya lampu tembak. Biasanya kalau di pasar malam, ada yang suka ke pasar malam? Aku suka banget ke situ. Ya, ke pasar malam biasanya ada lampu tembak, lampu sorot ya, seperti ini nih, nyorot. Nah, itu kalau yang sering lihat film Batman, lampu sorotnya bentuknya kelelawar di sini ya. Itu minta pertolongan pada Batman biasanya. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh cahaya merambat lurus. Yang gambar sebelah kanan apa? Ada yang tahu gambar apa ini? Itu apa namanya? Yang kadang-kadang buat apa? Yang di pantai ya. Namanya apa, Jiral? Namanya apa di pantai? Mercu? Mercusuar. Betul. Ya. Ini Mercusuar namanya. Nah, ini juga mercusuar juga merupakan contoh cahaya merambat lurus. Tuh. Nah, kemudian sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda bening. Tuh. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian bisa mempraktekkan ya, saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Ini gelasnya gelas bening ya, kemudian disorotkan lampu senter, tembus cahayanya tembus sampai ke ini backgroundnya ini ya, background kertas kartonnya ini. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Contoh benda bening apa saja? Contoh benda-benda yang bening, contohnya apa? Gelas, ya, gelas yang bening. Terus apa lagi? piring kaca. Piring kaca, iya, kaca jendela itu. Terus kertas apa? Mika, ya, mika yang bening. Nah, itu juga bisa ditembus oleh cahaya. Nah, ini pembuktian bagaimana cahaya itu menembus benda bening, ya. Tuh. Terus berikutnya, nah ini contoh cahaya menembus benda bening. Ada yang punya akuarium di rumah? Aku punya tapi nggak ada ikannya. Oh, udah terus buat apa berarti? Punya. Melihara Aku punya apa? ada ikannya. Nggak ada ikannya. Loh, akuarium kan diisi ikan. Mau diisi apa? Kura-kura. Ya, itu. Ini namanya contoh cahaya menembus benda bening ya. Contohnya akuarium. Nah, akuarium kenapa menggunakan kaca atau benda bening? Karena agar dalamnya bisa dilihat sama kalian dari luar ya. Itu sehingga ikannya menari-nari tuh, kesenangan nih di sini ya. Ikannya senang banget. Nah, kalian juga bisa melihat untuk refreshing ya. Daripada bosen ngapain mending lihat akuarium. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Terus juga ada bangunan nih, bangunan yang isinya kaca. Nah, ini juga cahaya menembus benda bening. Ya, ini. Terus kemudian yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya setiap hari Mbak Ara sama Mbak Aruna bercermin. Tuh, beradus biasanya bercermin. Untuk dandan biasanya main ayu ya, main tambah ayu. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Ya. Hujan dulu. Kenapa? Hujan di Oh, sini. hujan. Sekolah nggak hujan itu masih terang-terang saja, belum kayaknya. Ini juga nggak hujan. Iya. Nah, ini cahaya yang dapat dipantulkan. Contohnya kaca spion. Oh iya tuh udah hujan tuh. Ya, contohnya kaca spion. Ada yang punya kaca spion di rumah? Aku punya. Ya, kaca spion ya, spion motor bisa. Terus juga ada, ya, kaca yang dipasang untuk melihat kendaraan di
seberangnya ini kalau di Karangjengkol ada ini ya, yang mau ke arah GMM itu udah dipasang ini ya cermin yang dipasang di pojokan jalan, nah supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya kalian atau pengguna jalan bisa melihat arah dari yang berlawanan ya, karena tidak terlihat kalau dari sisi kita pengendara dari sini. Nah makanya dibuatlah cermin seperti itu. Sinyalnya jadi rapik. Baru. Oh, yang jelek ya. Ya. Nah, yang keempat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil. Pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Itu karena adanya pembiasan cahaya. Ya, pensilnya seolah-olah bengkok dan tambah gede. Nah, itu. Ini cahaya dapat dihiaskan. Contoh lain nih, ada yang pernah ke kolam renang, ke candi? Pernah? Ya, tuh dasar Aku kolam. pernah. Iya, dasar kolam itu seolah-olah dangkal, ya. Aku pernah. Ya, seolah-olah cetek. Nah, padahal jero. Nah, itu kamu harus hati-hati ya. Harus melihat petunjuk yang ada di kolam renang. Kan ada dalamnya kira-kira 3 meter gitu. Kalau dia dari atas, wah cetek banget nih, nyemplung, jebulnya kelelep ya. Itu makanya harus hati-hati. Ini namanya pembiasan atau pembelokan cahaya. Seolah-olah dasar kolam itu terlihat ya, terlihat cetek. Padahal jero 3 meter ya. Kenapa Mbak Ara kok nangis emotikonnya? Kalian pernah ke candi? Ya pernah dong. Masa orang Karangturi berani? Kan itu tinggal jalan. Oh iya. Ya. Oh ini sudah PPKN. Oke. Terus kemudian Pak Guru berikan lagi. Nanti kita kembali ke buku ya nanti. Slide 26. Oke. Nah, ini. Tadi gunung dan laut. Apa itu? Ya, ini sekarang penguraian cahaya. Hah? Ya, kita kembali lagi ke pelajaran ya. Penguraian cahaya. Penguraian cahaya kemarin ada yang dibahas kita ya, ada namanya cahaya polikromatik dan juga cahaya satu lagi apa? Monokromatik. Ya, nanti di buku ada tuh. Ya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Ada yang lihat pelangi hari ini hujan loh. Belum ya? Ya, ada yang sering lihat pelangi. Biasanya kalau setelah hujan, biasanya timbul pelangi. Iya, pelangi ini. Pelangi itu warnanya apa saja? Ada 7 ya warnanya. Oranye, Merah, Merah kuning. biru, ungu, iya. Merah kuning. Singkatannya apa kemarin? Ya, Mediku, ungu, Hibiu, Niu. Ya, merah, jingga, kuning, Mediku. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, kenapa cahaya merah itu terlihat lebih jelas? Karena panjang gelombangnya itu lebih tinggi dibanding cahaya yang lainnya. Ya, itu kalau 7 cahaya tadi dijadikan satu, timbullah cahaya putih namanya ya. Cahaya monokromatis itu namanya ya. Cahaya monokromatis itu contohnya ini merah, terus kuning, seperti itu ya. Kalau polikromatis itu warna-warna putih yang bisa diuraikan kembali menjadi Magiku Hibiniu ini ya, warna pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Tuh. Aku Pelangi juga bisa. Kenapa? aku baru pertama kali mau pelangi. Iya, lihat pelangi ya. Oke.
Nah, ini pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Nah, ada yang pernah ke air terjun? Nah, Ya. Kalau kalian dekat air terjun, nah itu kadang terlihat pelangi nih seperti ini. Nah, ini ya ada pelanginya di air terjun karena cahaya itu memantul melalui titik-titik air yang terjun. Nah, dari atas ke bawah itu ya. Tuh. Nah, ini pelangi juga biasanya setelah hujan timbul pelangi. Ini pelangi di jalan biasanya ya, ini melintas di jalan. Terus juga pelangi juga dapat terlihat di sekitaran air terjun, percikan air terjun itu timbul pelangi. Pelangi juga bisa dilihat di ini balon yang dari sabun. Ada yang pernah mainan balon dari sabun? pernah. Ya, itu ada pelanginya ya, ada warna pelanginya. Itu juga termasuk pemantulan dari cahaya. Oke. Sekarang kalian buka bukunya. Yo, halaman. Halaman berapa? Ya, sebentar. Dibuka halaman 18. Oke, Pak Guru stop share dulu. Halaman berapa, Pak Guru? Halaman 18. Oh, Ya, tadi ya, cahaya itu dapat diuraikan. Nah, ada polikromatik dan juga ada monokromatik. Oke. Terus sekarang kita kerjakan saja itu. Halaman 19. Sudah belum dikerjakan? belum. Yo, oke. Kalau belum kita kerjakan sama-sama. Oke ya, Pak Guru share screen lagi. Ada itunya. Kenapa? Apa namanya? Oke, Pak Guru share lagi ya. Aduh, cokot lagi. Halaman berapa itu? 19 ya? Iya. Iya. Oke. Terlihat share screen-nya Pak Guru? Enggak. Terlihat. Oh, itu gede banget ya. Oke. Terlihat, Pak Guru. Ya, oke. Coba nomor 1 bacakan dong. Jelaskan terjadi pelangi. Tadi apa terjadinya pelangi? Lupa. Cahaya Cahaya yang mengenai titik air diuraikan menjadi tujuh warna cahaya monokromatik. Nah, ini. Jadi cahaya matahari kalau dilihat sepintas itu kan warnanya putih ya. Cahayanya putih itu kalau mengenai titik-titik air terurai menjadi 7 warna monokromatik. Yaitu warna Mejiku Hibiniu tadi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Siapa Guru? Ya, Belum. Pak Guru. ya. Yes. Yang sudah tolong bacakan dong nomor 2. Jelaskan dengan Singkat. apa yang Spektrum. dimaksud dengan Spektrum ya. Spektrum adalah warna
yang terurai dari sinar putih. Sinar putih berarti polikromatis. Ya. Pak Guru, Mas Izam belum nomor 1. Nomor 1 belum, oke. Baru itu titik-titik. Ya, benar. Pak Guru kecilkan kalau kayak gitu. Apa tuh itu? Ini kemeres kayak seremet. Pak Guru, Mas Izam masih titik-titik. Ya, sebentar. Pak Guru kecilkan dulu. Bangkai dah. Ya, Ya. nomor 3. Itu namanya spektrum. Spektrum adalah warna-warna yang terurai dari sinar putih. Ya. Nomor 3. Ya, nanti nunggu sebentar. Mas Nizam belum tuh. Go. Oke. Bam. Nomor 3. Apa? Pelangi bentuknya selalu melengkung. Sudah. Karena sinar warna merah alami deviasi terkecil. Deviasi terkecil. Sedangkan warna ungu Pak Guru, Mas Izam baru nomor 1. ya sebentar. Alami deviasi itu. Pak Guru kecilkan lagi nih. Biar semuanya terlihat. Pak Guru, aku nomor 2, Pak. Dah, nih. Tuh, sebabnya pelangi kok melengkung ya? Karena warna yang pertama keluar adalah warna yang paling besar ininya apa? Spektrumnya paling besar itu adalah warna merah ya. Itu warna merah itu mengalami deviasi terkecil atau penyimpangan yang paling kecil. Warna ungu, warna yang yang di bawah ya itu mengalami deviasi yang terbesar sehingga melengkung. Good, nanti dong. Nomor 3. Sudah. Oke. Sudah semua ya, kita nomor 4. Nomor 2 masih. Masih nomor 2. Aku sampai sampai warna merah. Aku sampai warna merah. Ya. Yo. Panjang nih jawaban ini. Sudah. Ya. Sudah nomor 3 saya. Ya. Nomor 4. Yo, nanti belum tuh.
Bunyi. Ya, ya kita pilih nomor 4 ya. Apa yang Aku nomor 3. ya, apa yang menyebabkan di musim kemarau pelangi tidak muncul? Yun. Pelangi jadi Ya, hujannya enggak jelas lagi. reda ya. Udah mandang tidak. Ya. Nah, pelangi terjadi bila cahaya matahari titik air. Pak Guru, aku nomor 3. Lah, Melayang di udara. titik air yang melayang di udara. Nomor 4-nya mana, Pak? Ya, turun. Ya, cepat. Pak Guru, aku nomor 3. Oh, dengan nomor 3 belum. Sebentar ya, Pak Guru selesaikan dulu nomor 4-nya. Nomor 4 dulu, nggak apa-apa. Ayo, nomor 4 dulu. Ini titik air di udara. Titik apa, Pak Guru? Titik koma-koma. Tersebut Titik air dilalui kan penghujan. dapat di musim penghujanan Jadi di jarang terjadi ini ya kan titik-titik Pak Guru, ya. kan pelajarannya pelangi. Hmm? Nah, di sini apakah ada pelangi? Tadi kan Guru, apa bisa lihat pelangi di sini? apa dua tuh. Udah. Kayak Guru nomor 5. itu tidak muncul di musim kemarau. Penyebabnya itu karena Belum nomor 4, baru titik air yang ya. Oh, di nomor dan banyak nomor 5. titik Nomor air. 5. Ya, nanti dulu ditunggu. Apa yang dimaksud dengan monokromatik? Monokromatik itu cahaya baik di mono Sudah. nangis. Nah, itu namanya monokromatik. Kalau polikromatik itu cahaya yang bisa diuraikan lagi. Contohnya adalah putih. Warna putih itu adalah warna
polikromatik. Sudah. Ya. Yang sudah siapkan kahutnya. Aku nomor 5. Oke. Yang sudah siapkan kahutnya. Aku udah masuk Nah. kahut. Sudah semua ini nomor 5? Aku udah. Aku sudah. Nah, oke, kalau sudah kita masuk dengan kahut ya. Belum. Ada yang belum. Ada berapa ini pesertanya ini? Ada 6 ya. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sama Mbak Aruna. Udah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Kahut. kahut. Campaign. Kita dulu dong. Pak Guru masuk kahut dulu dong. Pak Guru. Campaign. Yuk, bentar. Oh, Campaign. ya, sebentar. Ini lagi loading. Campaign. Iya, sebentar. Karena aku kahutnya kirimin lagi. Pokoknya lagi itu Mas Ganes. Tolong dituliskin Mas Ganes. Kahut dot Ite. Kahut. Ite. Campaign berapa? Nah, Campaignnya berapa Pak Guru? yuk, sebentar. Campaign. Saya sign out dulu. Bentar ya. Minum dulu. Terus. Aku makan jajan dulu. Campaign. Iya, sebentar. Coba lihat. Kenapa sih itu kok? Ya. Kami bercahaya. Campaign berapa Pak Guru? Ing. Berapa? 5. Ini buka. Terusnya Aku berdiri. Aduh mama. Ada kamu. Ada kimchi. Iya. Hai. Campaign. What? Apa pakai yang benar? Lalu sabar orang yang
Tidak. Ini Ini belum Pak Guru. sebentar, Pak. Guru buka dulu tahunnya ya. Astagfirullah. Apa? Wow. Nyam nyam. Bentar. Ngantuk. Ngantuk nih. Untuk Sekali nungguin. Game Guru. kita coba belajar IPA ya. Coba belajar IPA. Yang tadi, nih, 99 446. Berapa? Berapa Pak Guru? 89 1446. 9-nya ada 2 ya? Ya, 899 1446. 144. Ulangi lagi ya. 144 apa tadi Pak Guru? 8991446. 4-nya ada 3. 2 belakangnya 46. Oke. Kita Ya. kita komstong nyalikan kedan karsa nyoki kore ika cipta Oh, nyalikan kita nikara kita yamika nama kita gibusta oke. Sioni kita Arasa cece unika kita ale untuk main beda janji apa dia ale untuk satu dah Apa sih ini? 1, 2, 3, 4, punya 9. beda janji akan setia hanya untuk satu cinta ini cinta ini punya ada di jiwa cuma Ini 6 baru masuk 6. Ada yang belum masuk? aku siapa Alay? Lalu siapa Alay? Alay, Fania cantik, ahihi. Itu Mbak Ara kayaknya. Ini kamu tidak Ikut? ini kamu tidak Ya. Mulai. Bisa rasa Suen. Ya, coba kita IPA ya. ayo hidup over Baru. Iya. yang ini kamu tidak over karena hujan. Hujan war ya. Ya monokromatik ya yang tidak dapat diuraikan lagi. Barusan aja udah dipelajari ya. Ini ada aja yang jawabnya salah. Oke, siapa yang tercepat? Hah? Siapa yang nempelnya siapa?
Ya, Ednep oke, Fania cantik sama Mbak Ara ya itu ya yang ketiga ya. Iya, aku ada pelanginya. Tidak pelanginya. Mas Ganes, namanya siapa Mas? Setelah ya, Yang ada badutnya. yang ada badutnya. Oh, berarti ya. Oke, lanjut. Lab yang kedua. Oh, yang ini, nenek ini. Tadi sudah gitu. Oh iya itu. Ini tuh guys. Nenek-nenek mainan FF. Mantap. Kok nenek? Ya, betul semua. Kaca ya. Mantulan terakhir di kaca ya, jatuh pada kaca. Belum. Betul. Sip. Kita nggak suka. Oke, sahabat. Ini kenapa ya? Bara, ya Mbak Bara tuh jangan itu ya. Oke, buru bisukan dulu. Nah. Lanjut. Lab yang ketiga. Yuk lah, bisa yuk lah. Bisa. 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 Yuk lah, bisa lah, bisa. Kan dulu. Kolam renang. Ya, betul semua. Hanya kan ya. Ada. Karena di air sungai yang tanggal itu. Siapakah pemimpinnya? Masih siapa ini? Iya, Pak ya. Mas Dian kayaknya ini ya, Mbak Fania sama Alay. Alay ini naik peringkat 3. Oke. Lanjut. Warna ya, apa ada? Jingga, ini bisa belurin aku. Merah, jingga, kuning, biru, nila ungu, nggak ada emas, nggak ada hitam. Tuh, ada jingga. Ya. Yuk, naik. Kan alay. Tuh. Oke, lanjut. Lab yang kelima. Tangannya kok. Pencet. Boleh pencet. Pencet. Betul. Ya, mengkilap, bukan bergelombang. Sip kucing. Boleh. Kilap, apa itu ya? Yang sama. Lab keenam. Terus tinggal Dispersi cahaya atau penguraian cahaya tadi. salah cing. Biasanya timbul apa? Gak apa-apa lah, salah dulu. Kok salah? Harus bener dong. Nah, Bener. Ulangi. siapa itu yang jawab bayangan? Dispersi itu penguraian cahaya. Kucing Singapura dari bener. Atau Mas Ak naik. Tinggi juga naik. Maaf. Lanjut, ketujuh. Saya adalah Nah, wow, Mika bening juga bisa ya ditembus cahaya. Ton, iya dong. Ya, baik.
turun diganti Fania. Oke, wah Mas N nih masih di atas nih. Warna merah. Kenapa warna merah itu lebih mudah? Tinggi. Oh, belum lagi belum merah ya. Lab, iya, nih, Pak. Terakhir apa ya? Lab 9. Haketan. Nah, normal. Apabila saya merambat dari udara ke air, saya tersebut akan ditekan dengan arah garis normal. Tiga nih yang penting. Ya, naik lagi. Oh, lab yang terakhir, bantuan. Sifat saya ada 4 tadi ya. Gue bodoh amat. Ah, benar. Ya, Mami, pupa. Akhirnya betul juga. nah, podium ketiga di tempat siapa? Podium. Podium N. Siapa tuh? Nizam apa ya? Mas Nizam bukan? Mbak Fania peringkat 4. Nah, bagi yang masuk ke podium ya, bagi yang belum belajar lagi supaya bisa mencapai podium 2 ataupun 3 ya. Kita refleksi bersama. Kalian Akhirnya tadi 2. belajar apa tadi dengan Pak Kutu? Cahaya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipanturkan. Mikro. Cahaya mendingin. Pelangi. Halo. Iya. Kasih hadiah buat pemenang. Pemenang. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya makan di rumah Nizam ya. Ya, makan Hadiahnya makan di rumahnya nih. di tempatnya Mas Jam. Karena sangat Ayo baik. paten Pak. Nggak masuk itu merenggut kain ya. Nggak apa besok itu lagi ya. Oke, mari kita Warnanya saya ya. ya tentang sifat-sifat cahaya, tentang cahaya cahaya. Oke, itu oh. Makan di warungnya saya ya. Nah, Oke. nanti warungnya Mas Nizam katanya itu. Ya, oke. Begitu. Pak Guru yang bayar ya. Guru yang bayar ya, mamanya Mas Nizam yang bayar nanti ya. Oke. Oke, sudah. Ya, jangan lupa bayar ya. Kalau makan di itu warungnya saya punya film. Oh iya, Mas Nizam punya warung tuh ya di rumah. Saya punya. Ya, sekarang kita doa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri pembelajaran ini. Ada yang mau minum? Hah? Aku siapa? Aku. Mas ya, yuk pimpin berdoa teman-temannya. Cakra berdoa mulai.
Kita ulangi pelajaran ini. Semoga bisa tuntas tema 5 Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Ini jangan lupa ini buka Google Classroom, ada kehadiran ada apa namanya tugas ya 5. Halo Pak. Sekarang yang ada tatap muka keras. Oke, sampai ketemu dari Rabu. Assalamualaikum. Terima kasih. Salah. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.